Hai semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada hari ini, kita akan melanjutkan materi pembelajaran sebelumnya, yaitu jarak titik ke garis. Di mana modul sebelumnya, Pak Eri sudah menyampaikan beberapa permasalahan terkait dengan jarak titik ke garis, khususnya di segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi. Pada pertemuan kali ini, kita fokus ke menentukan jarak titik ke garis pada segitiga sembara. Ada yang masih ingat bagaimana cara menentukan jarak titik ke garis? Ayo, ada yang ingat? Perhatikan gambar. Jarak titik ke garis adalah jarak terdekat sebuah titik ke garis. Jarak terdekat diperoleh dengan cara menarik garis yang tegak lurus, dalam hal ini B, tegak lurus dengan garis G. Misalnya, jarak titik B dengan garis G adalah panjang garis B, BAC. Sudah paham? Ya, kita lanjutkan. Untuk memperjelas materi pada kali ini, Bapak akan memberikan sebuah latihan soal. Perhatikan, ada sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Pertanyaannya, tentukanlah jarak titik D ke BH. Sekali lagi, titik D ke BH. Ada yang bisa? Oke, silakan gunakan pemahaman kalian terkait dengan cara menentukan jarak titik ke garis seperti yang kalian pelajari sebelumnya di modul 2. Baiklah, ayo kita kerjakan bersama-sama. Untuk menentukan jarak titik ke titik D ke ruas garis BH pada segitiga ABCDEF pada kubus ABCDEFGH, maka tarik garis dari titik D ke H, kemudian hubungkan D ke B, kemudian hubungkan B ke H. Kalian akan melihat sebuah segitiga BDH yang siku-siku di D, di mana garis merah D ke BH adalah jarak terpendek. Dalam hal ini jarak dari titik D ke garis B, tegak lurus 90 derajat. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, tampak ada sebuah segitiga BDH, aktualisasinya ada di sisi kanan BDH, di mana BDH merupakan segitiga sembarang dengan D adalah siku-siku. Jadi segitiga BDH siku-siku di D dengan panjang rusuk 6 cm, jadi DH adalah 6 cm, BD adalah diagonal sisi 6/2 cm, kemudian BH adalah diagonal ruang 6/3 cm. Yang kita cari adalah D ke P, misalkan P. Jarak titik D ke P adalah jarak antara titik D dengan ruas garis P. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, inilah yang akan kita cari. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita dapat menggunakan rumus luas daerah segitiga yang kalian pelajari di SD dan di SMA kelas 10 juga belajar. Ada yang masih ingat apa rumus luas daerah segitiga? Iya, tepat sekali. Setengah kali alas kali tinggi, atau alas kali tinggi per 2 atau dibagi 2. Perhatikan gambar segitiga BDH. Pada segitiga BDH, tampak bahwa yang menjadi alas segitiganya adalah BD, kemudian yang menjadi tingginya adalah DH. Sekarang, untuk mempermudah penyelesaian, kita putar segitiga BDH ke kanan, ya, putar ke kanan, sehingga diperoleh gambar seperti ini, di mana posisi alas dan tingginya pun berubah. Sekarang, yang menjadi alas segitiga BDH adalah BH, kemudian tingginya adalah DP. Nah, inilah yang akan kita cari bersama-sama. Perhatikan gambar 1 dan gambar 2. Sebenarnya gambar 1 dan gambar 2 adalah segitiga yang sama.
Gambar 1 adalah yang bagian kiri tadi di slide, sedangkan gambar 2 adalah bagian kanan di slide. Untuk menyelesaikannya, seperti yang Pak sampaikan tadi, kita menggunakan luas daerah segitiga. Setengah alas kali tinggi, yang di ruas kiri adalah untuk bangun yang pertama, gambar pertama. Kemudian setengah kali alas kali tinggi adalah untuk gambar yang kedua. Artinya bahwa didekati dari sisi manapun dengan alas dan tinggi, secara logika, dengan rumus yang dimiliki atau yang bisa kita gunakan, setengah kali alas kali tinggi untuk segitiga sembarang ini, maka luas daerahnya semestinya sama. Untuk bagian kiri, kita peroleh setengah, alasnya adalah BD, 6/2, kemudian tingginya adalah DH, 6. Kemudian di gambar 2, setengah kali alasnya adalah 6/3. Kemudian kali tingginya DP. Nah, inilah yang kita cari. Kita dapat menghilangkan setengah dan 6 di ruas kanan dan di ruas kiri. Sehingga tersisa, ruas kirinya adalah 6/2, sedangkan ruas kanannya adalah akar 3 DP. Kita geser posisinya tanpa mengubah tandanya. Akar 3 DP sama dengan 6/2. Jadi DP diperoleh dari ruas kanannya, 6/2 dibagi bagian kirinya, akar 3. Kalikan dengan akar sekawan, kita akan peroleh DP-nya adalah 6, per akar 9 adalah 3, kemudian akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Jadi bentuk yang paling sederhana adalah 2/6 cm. Jadi jarak antara titik D ke BH dalam hal ini adalah DP adalah 2/6 cm. Bagaimana? Mengerti? Bisa kira-kira? Baik. Untuk memaksimalkan pemahaman kalian, Bapak berikan pekerjaan rumah. Silahkan dibuat secara individu, dikumpul pada pertemuan berikutnya. Jadi dikumpul pada pertemuan berikutnya di Google Classroom. Ya, di pertemuan berikutnya. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada sebuah kubus KLMN OPQR dengan rusuk 10 cm. Pertanyaannya tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Tentukanlah jarak titik M ke kaki. Jadi M ke kaki. Silahkan gunakan rumus luas daerah segitiga, kemudian operasi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, seperti yang Pak Eri sampaikan tadi. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, semoga pembelajaran daring kalian bermakna untuk hari ini. Terima kasih.